Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Menjawab pertanyaan dari Rusmi terkait dengan surat tanah yang sudah lama hilang atau dimakan rayap, lalu saya asumsikan bahwa kemudian ada masalah di pengadilan dan dia hanya memiliki saksi yang masih hidup gitu ya. Apakah kemudian saksi yang masih hidup ini bersaksi atau memberikan keterangan di pengadilan dan kemudian pengadilan bisa memenangkan permasalahannya gitu ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah kalau memang saksi ini kemudian tidak mau hadir di pengadilan, lalu apa yang bisa membuat atau apa tindakan kita gitu ya terhadap saksi tersebut. Nah, pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatur bahwa ada 5 alat bukti yang bisa diajukan di persidangan gitu ya. Yang pertama itu adalah bukti tulisan, yang kedua ya bukti tulisan itu berarti surat-surat gitu ya, sertifikat hak milik atau surat tanah atau bukti bayar PBB, pajak gitu ya, atau ada surat perjanjian lain atau jual beli dan lain-lain gitu ya, itu masuk dalam bukti tertulis. Yang kedua itu adalah saksi. Saksi ini adalah orang yang memang mendengar atau juga bisa mengalami secara langsung gitu ya, atau yang juga melihat secara langsung permasalahan yang terjadi. Nah, yang berikutnya adalah persangkaan, ada pengakuan, dan juga ada sumpah. Nah, pertanyaan dari Rusmi gitu ya, yang menyatakan bahwa apakah memang saksi saja ini cukup dan bisa dimenangkan di pengadilan. Nah, di dalam pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatur bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain dalam pengadilan itu tidak boleh dipercaya. Artinya bahwa pengadilan ini tidak bisa hanya percaya terhadap satu orang saksi saja gitu ya. Nah, di dalam persidangan atau dalam hukum acara perdata itu mengenal bahwa minimal itu ada 2 alat bukti gitu ya, alat bukti saksi dan juga alat bukti surat atau alat bukti sumpah atau dalam hal ini keterangan ahli gitu ya. Nah, kalian bisa melihat surat-surat atau dalam hal ini bukti tertulis itu tidak hanya sekedar dari sertifikat yang sudah lama hilang ini gitu ya, atau mungkin sudah dimakan rayap dan lain-lain gitu ya. Sekalipun kalian bisa mengurusnya dan kemudian bukti pengurusan itu bisa jadi bukti juga di pengadilan bahwa memang tanah itu atau rumah dan bangunan itu adalah miliknya kalian gitu ya. Atau kalian juga bisa melampirkan bukti-bukti lain, artinya bahwa ada bukti pembayaran pajak. Setiap tahun kan kita bayar pajak bumi dan bangunan. Nah, itu bisa dilampirkan menjadi bukti bahwa memang kita membayarkan pajak rumah atau tanah milik kita gitu ya. Dan mungkin ada surat jual beli yang sudah terjadi gitu ya pada saat kita melakukan transaksi jual beli. Nah, ini kan adalah bukti-bukti tertulis yang bisa kita lampirkan pada saat ada permasalahan hukum atau pada saat kita digugat di pengadilan. Selain dari saksi yang ada itu. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kalau ternyata saksi yang ada dan mengetahui permasalahan ini tidak mau hadir atau enggan untuk hadir di persidangan. Sebenarnya di dalam pasal 139 HIR itu mengatur bahwa kalau memang pada saat itu saksi harusnya mengetahui dan tidak mau hadir atau enggan untuk hadir dengan suatu sebab yang lain gitu ya, biasanya kan karena ketakutan atau apa. Di dalam pasal 139 ayat 1 itu diatur bahwa pengadilan, dalam hal ini majelis hakim, bisa mengatur jadwal sidangnya dan kemudian oleh pengadilan juga bisa menerbitkan atau mengeluarkan surat pemanggilan terhadap saksi tersebut. Dalam hal ini kalau di dalam ayat 2-nya pasal 139 ayat 2 itu berkaitan dengan jabatannya. Jadi contohnya dalam hal ini camat gitu ya sebagai PPAT sementara yang berfungsi sebagai PPAT atau pejabat yang melakukan atau melangsungkan akta jual beli gitu ya. Nah, dia ini kan mengetahui secara langsung jual beli itu terjadi dan kemudian pengurusan sertifikat di BPN. Nah, dia bisa diajukan sebagai saksi dan mungkin saja karena jabatannya atau karena kesibukannya dia memerlukan surat panggilan, maka kita bisa meminta izin kepada majelis hakim untuk kemudian mengeluarkan surat panggilan terhadap saksi ini gitu ya. Tetapi apakah memang serta-merta pengadilan mengizinkan atau majelis hakim memberikan izin? Selama ini yang saya tahu ya secara
faktanya gitu ya di lapangan, majelis hakim benar-benar akan mempertimbangkan alasannya. Jadi kalau memang alasannya itu benar demikian, maka sangat dan didukung dengan alat-alat bukti surat yang lain, maka sangat mungkin mereka mengizinkan gitu ya, majelis hakim ini kemudian mengizinkan. Tetapi juga sangat sering gitu ya, majelis hakim tidak mengizinkan atau tidak mau mengeluarkan surat pemanggilan terhadap saksi-saksi yang mau diperiksa. Kenapa? Karena memang pemeriksaan saksi di acara perdata itu bersifat volunteer atau dalam hal ini sukarela, sehingga tidak bisa memaksakan saksi ini untuk harus hadir dan harus memberikan keterangan di muka persidangan. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga ini bisa membantu kalian dan memberikan pencerahan terkait dengan pemanggilan saksi dan tentang alat bukti saksi. Sampai jumpa di video berikutnya, salam keadilan.